Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan nama saya Dipta Afiansyah dengan NPM 2315 Jadi di video ini adalah rangkaian topologi untuk judul 3 dari praktikum jaringan komputer. Jadi langsung saja untuk ke modulnya di sini kita lihat bahwa di sini um, ada ada empat ada 4 device, yaitu PCA, PCB, switch 1 dan switch 2. Kita lihat-lihat terlebih dahulu untuk modulnya. Jadi untuk yang pertama mungkin merangkai topologi terlebih dahulu, langsung saja ke Cisco di sini. Kita oke. Di sini kita cek untuk rangkaian topologinya, yaitu ada 2 PC di sini. Satu PC di sini, satu PC di sini, dan 2 switch. Kita rename terlebih dahulu. Switch 1 dan switch 2. Oke. Jadi di sini ada 2 kabel. Untuk yang pertama itu kabel straight dari fase net 0 ke F0/6 06, terus F01 ke F01 juga di sini. Lalu dari switchnya switch 2 ini F018 ke Ethernet ya, fase Ethernet 0. Oke. Lalu yang kedua adalah kabel konsol di sini dari dari RS323 ke konsol. Dan begitu juga yang PCB. Oke, untuk langkah selanjutnya masuk ke switch. Mungkin switch 1 dulu yang pertama. Lalu masuk ke CLI-nya, enable, lalu config terminal. Di sini hostname kita ganti satu, lalu enable secret class, line console. Oh sorry, enable. Oke. Lalu line console di sini untuk settingan passwordnya line console 0, lalu password Cisco login. Oke. Lalu ke line di 04 untuk sign Cisco dengan VT password dan enable login lagi, password Cisco login. Lalu service password encryption. Oke. Lalu kita benar-benar di sini banner MOTD double dollar di sini, rise users only. Sorry. Dollar lagi di sini. Oke. Lalu step selanjutnya yaitu configure IP address, listen pin the address table for plan on switch. Jadi untuk pertama interface,
Face LAN 1 IP address 192.168.11.255.255.0. No shutdown di sini. Lalu exit. Oke, sebelum masuk ke tahap selanjutnya, saya mau masuk ke switch 2 terlebih dahulu. Untuk seperti kita ulang dari awal, untuk switch 2 nya kita buka switch 2 CLI. Sorry. Oh, sebelum itu untuk PC nya IP address-nya belum saya config. Sebentar, ke desktop IP configuration, lalu ada yang utama itu 192 ya. S1.192.168.10.3, lalu subnet masknya 25.25.00 dengan default gateway 192.168.10.1. Oke, untuk PCB configuration 192.168.10.4 dengan default gateway 192 namanya 168 10. Oke, lanjut ke switch 2 lagi. Untuk CLI nya kita enable dulu, enable, lalu config terminal, hostname nya kita ubah menjadi switch 2, lalu console lagi 0 password Cisco, login, lalu line VTY 04 password Cisco, login, service password, encryption, banner, OMTD, authorize users only, interface, also interface LAN 1 IP address 92.168.11.255.255.255.0. Oke, lalu no shutdown, exit. Oh, sorry, untuk ininya salah ya. Harusnya IP address-nya itu sebentar. Oke, kembali lagi ke interface LAN 1, lalu IP address-nya 12 harusnya. 12. Oke, lalu no shutdown dan exit. Oke, kita pastikan lagi untuk dari switch satunya itu sudah benar untuk IP address-nya. Satu config interface LAN 1 IP
saja IP address 11, lalu shutdown. Oke, untuk yang kedua balik ke ini CLI yang satu, interface range f0/2 5,f0/7 sampai 24, lalu g 0 1 sampai 2. Oke, shutdown, deteksi shutdown, lalu exit lagi, lalu masuk ke switch 2, titik di sini interface range untuk f0/2 sampai 17, lalu f0 sampai 19 sampai 24, lalu untuk G nya itu 1 sampai 2. Oke, shutdown dan exit. Exit lagi sini. Oke, lalu kita setting clocknya. Ini karena udah di sini jam 2, jadi langsung aja clock set. Di sini itu 7.55, berarti 19 ya, 19 2 55 00. Kita lihat tanggal di sini 8 November 8 November 2025. Oke, lagi ke switch 1, caranya untuk clocknya kita atur juga clock set 15 19 55 6 sekarang 6, lalu 00, jadi 8 November 8 November benar 2025. Oke, lalu copy running config start up config. Oh, sorry. Oh, copy running config startup config. Benar kan? Valid input automatic. Running running. Nice. Oke, yang kedua gitu. Sebagai switch 2 untuk CLI nya, lalu copy running config startup config. Oke, ini kita untuk mengetes ya. Jadi apakah dari PC A ke PC B bisa ping, kita cek untuk ininya from di sini ping 192.168.10.4 bisa ya, bisa. Lalu selanjutnya adalah apakah dari PC A dan switch 1 bisa ngeping. Kita cek di sini switch 1-nya 11 ya, 12 11, kita cek di sini. Command from lagi 1 dan 11.
sudah bisa ya. Lalu apakah dari isi B ke switch 2 bakal bisa konfirmasi ping 192.168.1.12. Nggak bisa juga. Oke. Dari switch 1 ke switch 2 bakal bisa. Kita cek di sini. Sorry. Ping 192.168.1.12. Oke, bisa ya. Cuma 3. Oke, 5-5-nya udah bisa. Udah bisa. Nanti create VLAN di switch 1. VLAN ini adalah VLAN 10. Berarti masuk ke config terlebih dahulu. Berarti config terminal, lalu udah masuk config VLAN 10. Kita cek name operation name operations, lalu buat VLAN 20 name parking lot, lalu VLAN 99 name manager dan VLAN 1000 name native, lalu n di sini kita cek create same VLAN on switch 2. Berarti kita balik lagi ke switch 2 lagi untuk membuat nama VLAN yang sama, config terminal lagi. Nah di sini lalu VLAN 10 name operation, terus VLAN 20 name parking lot, VLAN 99 name management dan VLAN 1000 name native. Oke. Aduh, sorry VLAN 1000 name native. Oke. Kita cek terlebih dahulu di sini VLAN 1. Oke. Kita masuk ke CLI dari V1 terlebih dahulu, lalu show VLAN di. Kita ngecek VLAN-nya sudah terdaftar ya untuk VLAN-nya. Lalu jadi untuk yang step 2 nya assign VLAN to correct switch interface. Pertama itu udah masuk ke switch config, kita masuk ke config terminal, lalu interface have now switch port mode access, lalu switch access panel VLAN 10 sorry access VLAN 10, lalu dari VLAN 1 remove yang oke. Kita masuk ke interface, kita exit dahulu gitu, exit lalu masuk ke interface VLAN 1 no IP address, lalu masuk ke interface VLAN 99. Oke, lalu masukin IP addressnya,
192.168.1.255.11 UN. Oke, sudah 3 ya. Lalu kita cek show plan brief. Operation kita cek operation aktif, default aktif, operation aktif, not aktif. 10 operation overrun. Oh ya, benar ya. Lalu yang kedua, step yang C, issue the show IP. Jadi kita show lagi show IP interface brief. Kita cek di sini flash internet. Oke, ini adalah port-port yang hidup ya. Dan 1 dan 99 IP-nya sudah sama seperti sebelumnya, yaitu plan 1. Oke, untuk yang next step-nya set PCB to operation plan on switch 2. Berarti kita masuk ke switch 2 di sini, CLI, lalu exit terlebih dahulu, config interface F 0/18, masuk ke switch port, ada akses. Salah ya? Switch portnya jangan diskresi. Switch port mode akses, lalu switch port akses WAN 10. Lalu interface point 1, no IP address, interface WAN 99. Kita masukkan plan dari kelas 1 tadi sebelumnya, yaitu IP address 192.168.1.12.255.255.255.0. Lalu show plan brief. Kita cek di sini, aduh salah nih. Oh, harus ke ini dulu ya. Exit lagi. Show plan brief. Kita cek di sini udah benar ya. Ya, operation. Terus untuk yang selanjutnya adalah masuk lagi ke switch 1 sini, lalu interface range F0/11 sampai 24. Lalu harus config yang config yes, interface range F0/11 sampai 24. Lalu switch port mode akses VLAN 99 lalu N, lalu show VLAN brief. Oke, kita cek ini mirip ya udahnya. Jadi yang kita ubah tadi interface range-nya ke VLAN 99. Cek itu manajemen, jadi dia membuka portnya dari F11 sampai 24. Oke. Lalu reassign
untuk F11 and F10. Oke, lalu kita refresh lagi untuk range F011 dan juga F021. Oh, wait. Oke, salah. Sorry. So, kita terlebih dahulu. Interface range F0/11 F0/21. Lalu switch port ses LAN 10. Oke, kita cek show LAN brief. Kita cek di sini. Oke, dari 11 ini 20 sampai 22, dan untuk 10-nya itu ditambah 11 dan juga 21 untuk FA zero station. Oke, untuk yang selanjutnya remove LAN assignment from interface. Kita cek di sini, scope config lagi, lalu interface dari F0/24 itu no switch port, access LAN, and kita cari lagi show LAN brief. Kita cek di sini which one F024 itu nggak ada ya. Ini kan harusnya di sini nih, belum ada. Remove LAN ID from LAN database, berarti masuk ke config lagi, interface dari sorry, ini untuk LF0, sorry, FA. Ini masih ada, tapi di sini ada 24 di default untuk portnya. Oke, kita cek aja F0/24 di sini. Oh, interface. Oke, masuk lagi switch port. Switch port. Akses LAN 30. Akses Windows Native rating LAN 30. Oke. Jadi kita cek dulu rating LAN 30, berarti udah tercipta ya LAN 30. Kita exit lagi di sini. Exit lagi. Show LAN brief. Show. Oke. Kita cek di sini udah nggak ada. Tapi ada plan 3. Oh, dia masuk ke plan 30 F00. Tapi karena kita belum konfigurasi, jadi namanya adalah plan 0030. Jadi masuk ke config lagi di sini untuk konfigurasinya no plan. Sorry. No plan 30. No plan. Oke, kita cek lagi. Oke, hilang ya udah ya plan 30-nya, dan bersama FA 0/24 hilang juga. Masuk lagi ke config. Interface F0/24. Sorry. /24 masuk switch port, ses LAN lalu N. Oke, berarti harusnya tadinya ada di default ya.
lagi di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, masih masuk ke 2 F24 lagi ya. Oke, lalu untuk yang 44 itu configure and 802.1q trunk between switches. Sampai terang ya. Eh, Oke, untuk yang pertama itu masuk ke config, lalu interface F0/1 switch port mode dynamic desirable. Oke, oke, lalu show flame brief lagi di sini kita enter dulu. Oke, aduh salah sini. Show flame brief kita cek di sini untuk F01 nya udah nggak disamain lagi sama default tadi. Oke, kita cek di sini show interface trunk. Oke. Issue interface notice the mode is set is set auto. Kita cek di sini untuk mode thinking native run satu mode desirable ya. Coba kita cek untuk switch 2 nya masuk ke CLI juga. Untuk komennya adalah show interface terang. Tadi kan yang untuk switch 1 itu desirable, ini mode auto ya benar. Oke, untuk selanjutnya apa? Ya benar, mode auto sorry. Jadi untuk kita cek apakah switch 1 itu bisa ping dari switch 2. Sukses. PCA ke PCB. Sorry, bukan ini. 4. Nah, oke, benar bisa. PCA ke switch 1 nggak bisa tadi ya, udah dicek ya. 11 tuh nggak bisa. Check percent out. Dan yang selanjutnya adalah PCB ke switch 2. Kita cek lagi command prompt. Nggak bisa juga. Oke. Lalu untuk step 2 manually configure trunk interface F01. Di sini F01 IP out, masuk ke switch 1 lagi, CLI interface F01. Harus ke config dulu ya. Interface F01. If switch port lagi, switch port mode terang. Oke, jadi ini langsung masuk ke mode terang di sini. Lalu kita end di sini. Kita cek show interface terang. F0 mode on. Nah, oke, langsung 821 key masuk tracking. Oke, ini udah masuk tracking ya karena satunya. Oke, jadi untuk yang selanjutnya saya akan menambahkan satu PC lagi, yaitu PCB.
untuk disambungkan ke switch 1. Masuk ke sini, kita gunakan dahulu PCC, lalu kita gunakan kabel straight di sini ke port di F0/2. Oke. Untuk langkah yang pertama kita konfigurasi terlebih dahulu untuk di IP configuration dari PC-nya 192 atau 168. Kita cek yang belum ada itu berarti 5. Oke. Dengan default gateway yang sama yaitu 192.168.10.1. Oke, sudah masuk di sini. Lalu kita ubah dari dari switch-nya di sini. Kita cek tadi untuk perubahan dari interface plan-nya. Oke, kita masuk ke sorry. Enable terlebih dahulu. Oke. Show plan brief. Kita cek itu untuk operation itu 10 yaitu 06 F011 sama FA021. Kita cek di sini cara untuk pertama mungkin interface dari oke. Interface plan, show plan brief lagi, interface range. Oke, saya akan menginterface range-nya supaya defaultnya itu masuk ke sorry, yang 22 itu kan dari kita cari di sini. Yang 22 itu ada di manajemen. Nah, kayak dari manajemen ini saya mau pindah ke operation supaya bisa ping PC sebelah. Oke. Untuk yang pertama itu config dulu, lalu interface range. Oke, sorry. Interface range F0/22 masuk sini, lalu switch port access plan 10. Switch port access switch. Oh, salah di sini. Switch port plan. Oke. And kita cek lagi di sini untuk show plan brief. Oke, sudah bertambah ya FA02 ya. Kita cek masih merah di sini, berarti untuk yang selanjutnya adalah kita hidupkan terlebih dahulu untuk modenya. Cek di sini shutdown exit 1. Masuk ke config di sini. Switch port interface no shutdown. Nah, oke. Ini sudah hijau di sini ya. Kita cek untuk ping dari PC sebelah ya, mungkin 4 ya, sorry 3. Kita cek apakah sudah bisa masuk untuk pingnya. Udah sekarang kita out. Belum masuk ya. Sudah masuk. Dapat reply, kita cek lagi coba. Oke, sudah bisa ya. Berarti sukses untuk penambahan satu PC lagi untuk ke switch 1. Oke, berarti ada 3 PC dan 2 switch. Oke, jadi untuk reflection question-nya kita lihat di sini, what is need to allow host on plan 10 to communicate to host on plan 9. Jadi apa yang dibutuhkan untuk supaya host itu diizinkan untuk berkomunikasi dari plan 10 ke plan 9.
Dan jawabannya adalah untuk plan-nya itu membutuhkan layer 3 yaitu switch layer 3 atau router yang baru untuk traffic dari antar plan. VLAN, sorry. Terus untuk yang kedua, what are some primary benefit that an organization can receive through effective use of LAN? VLAN, sorry. Jadi untuk apa keuntungan untuk menggunakan VLAN ini. Jadi yang pertama itu tentunya better security atau keamanannya, lalu efisiensi, lalu performa yang tinggi dan broadcast migration, lalu mengembangkan IT staff supaya lebih efisiensi dan menggunakan simpler project and application management. Oke, jadi itu saja untuk video dari rancangan topologi untuk judul 3 dari praktikum jaringan komputer. Terima kasih.